Meskipun Alkala ini tahu dia ini pembunuh berdarah dingin yang lagi dicari-cari sama polisi, bukannya dia nih ngumpet, malah ikutan dating games yang kayak tadi tuh, Take Me Out. Rodney Alcala. Rodney Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Ladies, tentukan pilihanmu. Kok pada mati semua lampunya? Kagak ada mau mini gua. Woi, woi. Subscribe ya, cekrek cekrek. Aduh, maaf gengs, bentar. Nah, aduh, gue nih kayak udah kecanduan banget nih. Kecanduan main game Puzzle X Job Stripes. Nah, dari kemarin kan mereka nanyain, gamenya cuma bisa pakai komputer atau bisa pakai handphone juga. Lah ini gue mainnya pakai HP. Jadi emang game ini tuh adalah game browser, gengs, yang bisa diakses langsung lewat aplikasi browser biasa aja. Jadi lu mau buka pakai komputer, mau pakai HP, ya bisa-bisa aja. Pokoknya kalian klik aja link yang ada di bawah tuh untuk langsung bisa ke situsnya. Tapi kalau pakai HP ini gue saranin itu pakai iOS 11 ke atas atau Android 5 ke atas lah biar lebih lancar mainnya. Nah, jadi gamenya itu tuh sesimpel ini, gengs. Cuma nyocokin puzzle aja sesuai warnanya tuh sampai logo Dipcoin yang segitiga emas di atas itu jatuh sampai bawah. Nah, sekarang tuh juga lagi ada kolaborasi antara Jobstripes sama seniman Jepang, gengs. Nama project itu Worldflex. Jadi ini karakter-karakter di bawah nih, yang keren-keren ini gambarnya nih, itu ceritanya melambangkan negara-negara yang pada ikut Olimpiade Tokyo 2020. Dan gokilnya, ada karakter dari bendera Indonesia juga. Terharu gak sih? Jadinya makin cinta ini main game ini. Nah, pokoknya gitu aja, gengs, cara mainnya. Gampang banget kan, gak ada ribet-ribetnya nih. Nah, tapi biasanya sih sebenarnya gue tuh gak getol banget anaknya kalau main game. Tapi buat game yang satu ini nih, itu bikin lagi banget. Apalagi secara gue mata duitan. Soalnya game ini tuh bisa ngasilin duit juga, gengs. Sumpah. Jadi kalau kalian mainin terus nih, otomatis kan itu akan mendapatkan koin yang berupa Dipcoin tuh. Nah, nanti itu tuh bisa kalian proses buat ditukerin jadi duit. Apalagi kalau kalian mainnya getol tiap hari nih, auto kaya raya. Soalnya tiap minggunya akan ada hadiah buat para pemain rankingnya tinggi-tinggi tuh. Nih, misalkan nih, nggak main-main hadiahnya, gengs. Kalau kalian bisa push rank jadi nomor 1, itu hadiahnya bakal dapat 20.000 Dipcoin. Terus ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 juga banyak hadiahnya. Auto kaya lu. Nah, tapi buat tukerin itu semua, jangan lupa kalian harus buat wallet dulu nih di Digital Art Auction ini. Yang caranya juga gampang, tinggal verifikasi nomor handphone doang. Nah, nanti kalau udah, kalian bisa proses deh Dipcoin kalian buat ditukerin jadi duit di Indodax. Gimana? Langsung ngiler kan? Ya udah, makanya sekarang langsung cobain main game Puzzle X Job Stripes. Buat killing time ini oke banget kok. Ditambah lagi bisa dapat duit. Langsung aja klik link yang ada di bawah ya. Halo para anak durhaka, lagi ngapain lu jam segini? Nonton YouTube baik. Kalau sekarang acara TV lagi rame apaan sih? Abis kan sekarang tuh acara-acara TV suka pada ngundang bintang tamu ya lagi viral-viral biar rame. Lah bodo amat deh tuh. Itu bintang tamu orang yang mau image-nya positif atau negatif, yang penting rating cakep. Nah, masalahnya tapi ya, kalau orang yang diundang tuh dilihatnya sih dari luar kayaknya positif-positif aja, soalnya good looking gitu misalnya. Tapi ternyata di dalamnya busuk alias negatif, gengs. Misalnya aja gara-gara dia masuk TV ini, si orang tersebut jadi memanfaatkan ketenarannya untuk menipu orang-orang buat dipacarin terus dibunuh. Lah apa nggak ngeri kalau begitu? Nah, hal fatal kayak gini nih, itu seharusnya kan menjadi pembelajaran media ya. Tapi kenyataannya emang nggak pernah ada yang namanya itu cross-check background dari si bintang tamu yang mau diundang. Karena ini ada contoh kasus besar yang bahkan menewaskan ratusan orang karena itu media salah pilih bintang tamu bernama Rodney Alcala, gengs. Dan kasus ini juga disebut dengan a dating game killer, di mana ada seorang pembunuh berantai asal Amerika yang pernah sempat terkenal karena ikutan acara TV dating games di channel ABC. Ya kalau di sini-sini tuh acaranya kayak mirip Take Me Out, tau kan? Nah, jadi Rodney Alcala ini lahir pada 23 Agustus 1943 di Texas dengan nama aslinya Rodrigo Jacques Alcala. Nah, dia ini lahir dari pasangan Raul dan Anna. Tapi di sini Raulnya itu nggak pakai lemos, nama Ananya itu juga bukan Anna Frozen. Dan waktu Alcala usia 8 tahun, keluarganya ini memutuskan untuk pindah dari Texas tuh menuju ke Meksiko. Tapi setelah nyampe Meksiko nih, 3 tahun kemudian ayahnya yang bernama Raul tapi nggak pakai lemos tadi itu meninggalkan Alcala sama istrinya buat pergi ke pelukan pelakor. Setelah ditinggalkan ayahnya, sang ibu ini memutuskan untuk membawa Alcala dan ada nih juga adiknya gitu pindah ke pinggiran kota Los Angeles. Nah, di LA namanya juga janda punya anak 2 ya. Apalagi zaman dulu perempuan juga digajinya rendah banget. Hidup keluarga Alcala ini jadinya susah, gengs. Namun meskipun begitu, ya Alcala dan keluarga ini mampu aja bertahan hidup. Sampai pada suatu hari, Alcala ini diterima kerja di Angkatan Darat Amerika pada tahun 1960 saat usianya 17 tahun. Waktu itu dia ditempatkan menjadi juru tulis, yang kalau sekarang jatuhnya mungkin kayak sekretaris atau admin gitulah. Tapi Angkatan Darat ini menilai kalau dari awal
ada yang berbeda nih kayaknya sama si Alcala. Dia tuh semacam mempunyai gangguan syaraf. Terus setelah dicek sama dokter sana tuh, ternyata si Alcala ini juga memiliki gangguan kepribadian antisosial. Dengan alasan medis ini, akhirnya Alcala ini dipulangkan alias di PHK. By the way, gengs, diagnosa dokter tadi itu sebenarnya menyatakan bahwa Alcala adalah orang yang berbahaya yang malah cenderung ke arah psikopat. Nah, setelah diberhentikan tuh, Alcala akhirnya melanjutkan untuk kuliah. Dia ini masuk ke jurusan seni di UCLA. By the way ya, si Alcala ini pinter banget, gengs. Soalnya IQ-nya tuh tinggi banget, yaitu 135 coba. Nah, IQ lu berapa tuh? Jadi emang kalau buat nangkep pelajaran nih, itu otaknya emang cepet banget. Secepat kalau kita nangkep gosip. Masalahnya, kemampuan otaknya itu sama kondisi mentalnya ini berbalik-terbalik. Berbanding terbalik, ya Allah. Ketahuan IQ gue jongkok ya. Yang pokoknya si Alcala ini meskipun pintar, dia ini kayak semacam tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Makanya, karena gangguan mentalnya itu, pada tanggal 25 September 1969, dia melakukan penculikan pada seorang anak bernama Tali Safiro, yang pada waktu itu si Tali ini ceritanya mau berangkat sekolah. Nah, pada saat kejadian, ternyata ini ada saksi mata yang melihat si Alcala ini mencoba untuk merayu Tali. Soalnya, si saksi mata itu memang kebetulan rumahnya dekat sekolahnya Tali. Nah, karena merasa curiga nih, orang itu akhirnya lapor ke kepolisian. Dan saat itu juga polisi langsung bergegas ngecek ke rumahnya si Alcala. Pas polisinya mau masuk nih, Alcala udah feeling tuh, kayaknya si polisi ini mau nangkep gua. Dan kondisinya memang saat itu si Tali itu ada di dalam rumah. Namun udah keadaannya tuh ngenes banget, gengs. Nah, waktu polisinya ngetok pintu nih, Alcala bilang nih dari dalam, tunggu ya, lagi di kamar mandi. Jadi ya udah ditungguin lah tuh sama polisinya di luar. Tapi setelah ditunggu kok lama banget, gak dibuka-bukain pintu. Ini orang di dalam berak, apalagi luluran tuh di kamar mandi. Akhirnya sama polisi didobrak lah itu pintu. Ternyata si Alcala itu udah berhasil kabur melalui pintu belakang. Dan di dalam rumah, polisi melihat keadaan yang menakutkan banget, gengs. Di sana nih polisi menemukan si Tali tadi yang udah sekarat penuh luka dan bersimbah darah. Dan di dekat tubuhnya juga, itu ditemukan kayak ada semacam batang besi yang diduga merupakan alat yang digunakan sama Alcala buat nyiksa si Tali. Saking parahnya luka yang diterima si Tali, dia bahkan harus memperoleh sampai 27 luka jahitan. Mohon maaf, itu luka jahitannya banyak banget kayak diobras ya. Dan sepertinya Tali ini juga sempat diperkosa oleh si Alcala. Nah, setelah berhasil kabur, Alcala itu lari tuh ke daerah pantai timur Amerika. Nah, di sana nih dia mengganti identitasnya dengan nama John Berger dan melanjutkan kehidupannya seperti biasa sampai dia nih ambil kuliah lagi di Universitas New York. Sempet-sempetnya loh itu dia kuliah lagi, bukan main emang nih orang nih. Nah, di universitas barunya itu dia ini belajar tentang film dan fotografi. Tapi ini gokilnya, gengs, waktu Alcala belajar film tuh, dia diajarin langsung oleh sutradara yang bernama Roman Polanski yang terkenal banget pada zaman itu di Hollywood ya. Bahkan pernah menangin Academy Awards juga. Jadi bukan kaleng-kaleng namanya. Tapi ternyata kelakuan Alcala sama dosen yang tadi tuh sama aja 11-12. Yang mana si Roman Polanski ini itu juga pernah kedapatan memperkosa anak di bawah umur, gengs. Jadi ini judulnya Guru Kencing Berlari, Muridnya Kencing Aur-auran. Tapi gue juga sebenarnya agak heran sih, kok kayak gampang banget dia malsuin identitas. Bahkan sampai masuk ke universitas tadi loh. Maksudnya itu screening dokumennya gimana ya? Apa karena zaman dulu masih gampang gitu ya? Atau mungkin karena IQ-nya Alcala ini emang pinter kan? Hampir jenius malah. Udah gitu dia ganteng juga. Jadi pihak kampus kayaknya nggak curiga-curiga amat tuh. Waktu ngeliat dokumennya kayak formalitas doang kali ya. Nah, ini nih yang dinamakan keadilan hanya untuk kaum good looking aja. Gak suka nih gue. Lanjut, karena kasus Tali tadi, Alcala tuh otomatis jadi buronan FBI dong. Dipajang lah itu foto Alcala di mana-mana tuh disebar. Tapi tulisannya bukan iklan sedot WC ya. Itu beda itu disebarnya. Melainkan ditulis Most Wanted. Wih. Nah, ada beberapa mahasiswa nih di kampusnya yang ngelihat pengumuman tadi dan pastinya mengenali wajahnya si Alcala. Ya meskipun udah ganti nama kan, tapi nggak pakai tumpengan tuh. Yang namanya muka itu kan nggak diganti-ganti, nggak kayak casing. Jadi ya pada tahu. Lalu para mahasiswa itu kemudian melaporlah ke FBI. Saat itu juga Alcala langsung diringkus untuk diadili dengan tuntutan penculikan, percobaan pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Dan setelah ditangkap, polisi kemudian menginterogasi Alcala. Hasilnya, ternyata emang dari awal nih, Alcala udah ada niatan mau menculik orang, tapi random aja gitu targetnya. Dan kebetulan waktu itu dia ketemu sama si Tali. Awalnya Alcala ini mencoba berkomunikasi sama Tali kayak, Dek, mau om anterin nggak ke sekolah? Tapi si Talinya nolak. Tapi Alcala tetap aja pepet terus dan mencoba cara lain dengan bilang kalau dia ini kenal sama orang tuanya Tali. Udah gitu sih Alcala ini juga ngaku kalau dia adalah seorang fotografer yang bisa membantu Tali untuk membuatkan portfolio biar Tali ini bisa jadi artis. Nah, dengan iming-iming itu akhirnya si Tali ini mau ikut sama si Alcala. Namun di dalam mobil, Tali ini kayaknya udah dijebak, tapi ya mau gimana udah terlanjur. Namanya anak kecil bisa apa sih? Ya setelah itu Tali dibawa ke rumah Alcala untuk dieksekusi. Nah, sayangnya di dalam persidangan karena Tali ini dan keluarga udah pindah langsung ya ke Meksiko. Soalnya keluarga Tali ini memang takut isu ini ke blow up, jadinya mencemarkan
dikarenakan nama baiknya Tali ini jadi diolok-olok gitu. Jadinya Tali dan keluarga ini tidak hadir untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Karena kurangnya kesaksian tadi, Alcala hanya dihukum penjara 2 tahun dan 10 bulan. Namun sebelum genap masa tahanan itu habis, Alcala ini dapat pembebasan bersyarat, gengs. Tapi baru 2 bulan dari masa pembebasan bersyaratnya itu, dia ditangkap lagi tuh karena kasus yang sama, yaitu menculik gadis lagi berusia 13 tahun. Jadi ini orang kagak ada kapok-kapoknya. Pokoknya setelah bebas di tahun 1971, tahu-tahu ini ada seorang pramugari bernama Cornelia berusia 23 tahun ditemukan tewas dengan posisi tercekik dengan stockingnya sendiri. Mulutnya juga disumpal tuh sampai masuk ke tenggorokannya. Nah, nggak cuma itu aja. Pas ditemuin, si pramugari itu dalam kondisi yang tidak berbusana dan ada bekas gigitan di payudaranya. By the way, ini gigitannya kayak ekstrim gitu ya, gengs. Soalnya entah karena fetish dari si pelaku atau gimana ya, itu tuh kayak emang disengaja dibuat suatu kode ke polisi nih tentang identitasnya, biar kayak polisinya peka gitu siapa pelakunya. Habisnya tuh, kode atau jejak yang biasa Alcala ini lakukan adalah: pertama, Alcala ini selalu memukul korbannya ini berkali-kali dengan barang. Terus dia juga suka mencekik korbannya, tapi nyekeknya juga berkali-kali. Misalnya udah dicekik nih pingsan, pas bangun dicekik lagi, terus begitu aja. Dan mencekiknya menggunakan barang yang dikenakan korban kayak stocking tadi tuh. Dan kode lainnya adalah Alcala itu memang biasanya menggigit payudaranya korban berulang-ulang kali. Bahkan maksudnya ini sampai mau robek. Apa nggak ngilu ya itu? Mana gue ini nggak pakai bra sport lagi? Dan pastinya Alcala ini juga memperkosa korbannya, baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal. Habis itu dia juga memfoto nih korban-korbannya itu dalam kondisi tidak berbusana. Nah masalahnya, waktu pramugari tadi udah meninggal tuh, polisi ini belum tahu kalau ternyata pembunuhnya adalah si Alcala. Karena belum ketangkap tuh, gak lama habis membunuh si pramugari, Alcala membunuh seorang perempuan lagi bernama Ellen Hoover yang mayatnya ditemukan di dekat kayak sebuah rumah sakit gitu. Waktu Ellen ditemuin tuh, jasadnya udah membusuk, gengs. Tapi tetap bisa diidentifikasi dari tulang dan giginya. Soalnya kalau gigi itu kan keras banget ya, gengs. Makanya memang susah untuk terurai. Tapi kalau lagu-lagunya sih banyak yang lembut juga kok. Kayak Oh Tuhan, tolong ampun atas dosa dan dosa. Oke lanjut. Nah bukti bahwa Ellen juga dibunuh sama si Alcala nih adalah catatan yang memang dibuat sama si Ellen sendiri. Jadi di kalendernya Ellen tuh ngasih notes kalau tanggal sekian gitu dia akan bertemu dengan John Berger alias ya si Alcala itu nama samarannya. Nah tapi kan waktu itu lagi-lagi nih polisi belum ngeh kalau ternyata nama John Berger itu adalah nama samarannya si Alcala. Jadi lagi-lagi Alcala masih aman. Nah meskipun ini jatuhnya si Alcala itu punya track record yang jelek ya, pernah dipenjara beberapa kali kan, entah gimana caranya tuh pada tahun 1977 dia diterima sebagai editor di Los Angeles Times. Dan mind blowingnya lagi, dia pakai nama asli, nggak ditutup-tutupi. Ironisnya lagi, waktu Alcala kerja di situ, dia ini jadi editor tentang berita kriminal yang ngebahas pembunuh-pembunuh berantai. Apaan banget ya? Lu baca berita nih tentang pembunuh berantai, tapi yang nulis juga tukang bunuhin orang. Bahkan apa kabar dunia sudah gila banget emang. Dan karirnya di dunia media ini membuatnya makin gampang lagi ngegait para korbannya. Caranya sih masih sama. Dia ngaku nih misalkan dia jadi fotografer dan mengiming-imingi calon korbannya biar bisa punya portfolio untuk diorbitkan jadi model. Apalagi di kartu namanya emang dia kerjanya di media kan. Nah ketika sang korban mau nih, sang korban itu akan dibawa ke suatu tempat lalu disisa dan dibunuh. Pokoknya ritmenya sama deh kayak yang udah-udah. Tapi yang bikin unik, meskipun Alcala ini tahu dia ini pembunuh berdadingnya lagi dicari-cari sama polisi, bukannya dia nih ngumpet, malah ikutan dating games yang kayak tadi tuh Take Me Out di televisi. Udah gitu karena emang mukanya ganteng ya, dia jadi auto terkenal. Dan pada saat acara dating itu berlangsung, dia ini berhasil merayu 2 perempuan yang kemudian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi meskipun udah ada 2 korban nih, dia tetap aja loh abis itu besok-besoknya ngelanjutin syuting lagi sambil mencari korban-korban yang lain. Jadi ladies, nyalakan lampunya kalau kalian ingin meninggoy. Habisnya ini nih gokilnya lagi nih, si Alcala ini sampai jadi pemenang di acara dating games itu karena berhasil dipilih oleh seorang wanita bernama Cheryl Bradshaw. Nah maksudnya ini nih yang gue bahas tadi di awal, itu TV-nya kagak ngecek dulu apa backgroundnya si Alcala tuh siapa. Mentang-mentang ganteng main comot aja buat rating TV. Nah pokoknya setelah memenangkan acara dating show itu, Alcala otomatis langsung ngincar si Cheryl dong untuk korban berikutnya. Tapi ternyata Cheryl ini pinter, gengs. Instingnya kuat, gak gampang dibohongin sama buaya rawa. Meskipun si Alcala ini ganteng, entah kenapa makin kesini nih Cheryl ini merasa kalau ada gelagat yang aneh sama si Alcala. Bahkan saking anehnya si Cheryl ini kayak jijik gitu ke si Alcala. Aku jijik sama kamu, Mas. Soalnya Alcala ini diketahui selalu gombal tapi cara ngomongnya tuh creepy gitu. Makanya si Cheryl sampai takut tuh. Dan peserta laki-laki yang ikut acara dating games itu juga ngerasa emang ada yang aneh nih kayaknya.
hubungannya sama si Alcala. Soalnya si Alcala ini nggak mau ngebaur, dan kalau diajak ngomong, itu tuh selalu nunduk nggak mau natap mata peserta lainnya. Sampai akhirnya pembunuhan Alcala ini berhasil terungkap ketika ia kedapatan membunuh gadis berusia 12 tahun bernama Robin. Diketahui waktu itu si Robin dan seorang temannya ini mau pergi les balet. Terus mereka ini ucuk-ucuk disamperin sama Alcala. Dan seperti biasa, Alcala mengeluarkan janji-janji manisnya buat ngejadiin si Robin ini artis. Syaratnya harus dipoto. Saat itu Robinnya mau. Ya udahlah ya, jadi sasaran empuk. Namun sejak hari itu Robin ini nggak pernah kelihatan lagi. Dan setelah diadakan penelusuran, polisi akhirnya menemukan jasadnya Robin yang udah membusuk di sebuah bukit itu kayak dibuang. Nah, temen yang tadi jalan bareng tuh mau les balet, itu kan nggak ikut sama si Robin, tapi dia sempat ngeliat mukanya Alcala dong. Kesaksiannya itulah yang digunakan ke kepolisian. Saat itu akhirnya untuk pertama kalinya Alcala ini terjerat kasus pembunuhan. Dan saat disegap di rumahnya itu, didapati si Alcala ini memiliki 1000 foto orang tanpa busana yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Dan foto-foto itu dicurigai adalah korban-korban dari Alcala yang bisa diidentifikasi. Yang jumlah korbannya itu sekitar 136 orang, gengs. Itu minimal loh ya, karena yang ketahuan di foto yang bisa diidentifikasi, belum yang belum. Gila nggak tuh? Dan saat tertangkap, Alcala jadi hits banget, auto viral, populer. Secara kan dia emang pernah mejeng di TV tuh. Orang-orang jadi shock lah, apalagi si Cheryl yang milih si Alcala jadi pemenang. Bersyukur juga dia untung bukan dia korbannya. Tapi saking beratnya kasus si Alcala ini, pada saat pengadilan gak ada satu pengacara pun yang mau mendampingnya di persidangan loh. Nah, karena gak ada yang belain, dia akhirnya menjadikan dirinya sendiri sebagai terdakwa dan juga pengacara. Jadi job double gitu, kayak jomblo kesian nih. Tapi ya udah jelas, vonis menjatuhkan dirinya untuk hukuman mati. Ya iyalah, korbannya aja sampai 136 begitu, masih yang gak hukuman mati. Tuh, jadi buat kalian nih, jangan gampang kena daya tipu dari kaum-kaum good looking kayak si Alcala. Mending yang biasa-biasa aja nih, kayak begini nih. Dijamin hatinya baik, menggemaskan, dan bikin nyaman. Nah, terima kasih juga buat kalian yang pada baik-baik udah nontonin video gue terus. Kalau mau lebih baik lagi, pencet tombol subscribe di bawah. Buat yang belum, kalau yang udah belum, terima kasih banyak. Dan follow juga sosial media gue yang ini. Berarti kita ketemu lagi di kasus visiting selanjutnya. Dadah!